pertama di sekeliling kita ini adalah contoh langsung lahan basah buatan, yakni tambak. Tambak adalah lahan ataupun kolam yang dirancang atau dibuat secara teknis untuk membudidayakan ikan maupun udang. Dan adapun tambak alami, yakni dengan cara memanfaatkan secara langsung rawa ataupun pesisir. Dan biasanya tambak buatan itu dilengkapi dengan sistem pengelolaan air yang terkontrol, sistem masuk dan keluarnya air, aerasi, dan sistem filterasi. Kemudian, lahan basah di Banjarmasin sendiri memiliki ciri khas karena berada di wilayah rendah serta dipengaruhi oleh pasang surut dan musim. Selain lahan alami, terdapat lahan basah buatan seperti sawah, tambak, waduk, kolam, dan saluran irigasi yang berfungsi sebagai penyaring air, penyimpan karbon, penyangga ekosistem, sekaligus sumber penghidupan masyarakat. Pemanfaatannya banyak diarahkan untuk pertanian, perikanan, dan perkebunan. Namun, keberadaan lahan basah kini menghadapi ancaman kerusakan akibat pencemaran limbah, penebangan bakau, alih fungsi lahan menjadi permukiman atau pertanian, serta sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan. Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas air, berkurangnya keanekaragaman hayati, hingga meningkatnya resiko banjir dan kekeringan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, untuk menjaga fungsi dan manfaatnya, lahan basah dilindungi melalui kebijakan nasional seperti Konvensi Ramsar 1971 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 63 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, pemerintah daerah juga mendukung melalui Perda dan Perbuk terkait tata ruang, lahan pertanian rawa, dan sempadan sungai, sehingga pengelolaan berkelanjutan dapat berjalan seiring dengan kearifan lokal masyarakat. Selain itu, berbicara tentang lahan basah, tambak sebagai lahan basah buatan tentu tak lepas dari 4 keunggulan yang secara garis besar berkaitan dengan pengendalian kualitas air yang mudah stabil, pengendalian penyakit yang mudah terkontrol, produktivitas tinggi, hingga efisien pada sebuah lahan. Terlepas dari itu, masih ada pula ancaman nyata terhadap lahan basah, yakni peralihan fungsi menjadi lahan terbangun, khususnya untuk pembangunan infrastruktur seperti kawasan perumahan. Kondisi ini tentu mengurangi kawasan resapan air, sehingga berpotensi meningkatkan resiko terjadinya banjir. Meskipun sudah ada aturan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B, kenyataannya masih banyak sekali lahan basah yang berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman. Kebijakan dan program pemerintah terkait lahan basah dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya di Kalimantan Selatan sendiri ada 5 poin penting, yaitu pertama, perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH. Yang kedua, pengembangan ekonomi berbasis lahan basah. Yang ketiga, rehabilitasi dan restorasi mangrove. Yang keempat, peran akademik dan kolaborasi. Dan yang terakhir, yaitu pengaturan tata ruang dan perlindungan lahan. Nah, kelima poin kebijakan dan program pemerintah itulah yang menjadi dasar bagi para pengelola lahan basah, khususnya di Kalimantan Selatan. Ini tambak ini didirikan sejak pembangunan ini dimulai. Tanah galian dari sumur ini dioper ke kiri bangunan supaya meninggikan tanah halaman. Lalu sejak tahun 2000 itu dioperasikanlah ini tambak. Tambak yang kami kelola itu tambaknya ikan patin, lele, sama satu lagi ikan nila. 3 aja yang bisa hidup di sini. Kalau ada ikan kodok itu lain ikan kan? Itu makanya itu aja 3. Sepertinya itu kayak kalau bilang di sini biawak ya, biawak sama tapi satu lagi berang-berang ya. Kalau ular sih tidak ada, tapi berang-berang itu yang sama biawak itu yang sering mengganggu.
Dulunya waktu awal-awalnya sih ada, misalnya kita baru ini kasih apa jaring, kasih umpan atau pakan ya sama bibit. Nah sudah berapa tahun tidak pernah, sudah puluhan tahun ya tidak pernah ada nongol sini karena mungkin programnya tidak ada. Saya juga dulu punya ini juga seperti ini di sana sebelah rumah sana tuh, tapi sekali aja dibantu, setelah itu tidak pernah. Jadi yang dibantu itu bibit ikan pepuyuh sama umpannya itu atau pakannya, berapa karung kemarin itu. Nah uang untuk beli tambahan pakan yang botol kosong dikasih waktu itu melewati bantuan pemerintah secara massal, tapi sekota Madia. Nah saya termasuk, tapi di sini tidak masuk, nggak tahu kenapa, mungkin dananya atau apa. Dulu ya pernah waktu awal-awal, tapi setelah itu tidak ada tindak lanjutnya. Jangankan diberi semacam pendidikan ulang atau kan generasi kan bisa berganti. Kunjungi aja sudah tidak pernah lagi. Jadi kita mandi dia doang, istilah tidak ada apa-apanya lah. Sendiri aja yang berinisiatif ya. Jadi, sekian hasil observasi kami tentang tambak yang ada di Banjarmasin. Faktanya, banyak sekali manfaatnya, namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali tantangan dalam pengelolaannya. Jika kita semua ikut peduli, maka tambak seperti ini pun bisa menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan. Sekian kegiatan kami hari ini. Terima kasih banyak karena telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mewakili seluruh rekan-rekan yang hadir pamit dulu diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.